partikel standar. Jadi ini LHC di CERN ya, di Geneva. Jadi dalam mereka menggerakkan elektron atau partikel lah di mengelilingi ini. Bayangkan partikel bergerak kan kecepatannya hingga kecepatan cahaya ya. Sementara ini lintasannya 27 km. 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Berarti kan 1 detik itu ada berapa? 3 10 pangkat 8 bagi 27 km 10 pangkat 3. Berarti ada 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Berarti dalam 1 detik di sini ada 10 pangkat 5 kali tuburukan partikel. Karena dia lintasannya muter-muter kenceng banget. 10 pangkat 5 kali. Berarti kan dalam 1 detik ada 10 pangkat 5 tuburukan partikel. Terus kemudian dalam setiap tuburukan yang ditangkap itu adalah spektrumnya. Ini ada kamera yang sangat besar gitu ya. Ditangkap spektrum yang ditangkap. Jadi kalau spektrum kan udah ada panjang gelombang, dan itu panjang gelombang juga udah luas banget. Jadi mereka eksperimennya bukan dalam sekali tumbukan, dalam 1 detik, tapi seminggu, nggak bisa jadi sebulan gitu ya. Karena numbukin partikel itu nggak gampang, ibarat kayak ngelempar batu sama batu kecil gitu kan, sulit ngenainnya gitu. Nah, mereka punya datanya gede banget, sampai terabyte gitu. Gede banget lah pokoknya. Nah, yang pertama kali istilah big data itu dikenalkan oleh CERN di Geneva gitu. Nah, kadang tuh kita sering dapat ini ya, orang-orang bilang tuh ngapain sih belajar fundamental science gitu, gak ada gunanya gitu. Ya kalau dilihat secara langsung sih mungkin gak ada gunanya, tapi dari belajar fundamental science tuh munculkan banyak masalah yang masalah-masalah itu membuka jalan untuk pengembangan masalah yang lain gitu ya. Misalnya ini masalah big data, terus ternyata nggak ada orang pikiran kan bisa masuk ke wilayah bisnis gitu. Ide-ide di CERN di fundamental science itu bisa dibawa ke wilayah fundamental science. Juga dulu kok kita tahu di CERN juga yang pertama kali mempopulerkan istilah website ya. Website itu dari CERN juga yang pertama kali, karena mereka luas banget kantornya gitu, datanya dari ada satu stasiun di situ. Misalnya di sini ada stasiun, di sini ada stasiun, ada banyak lah mereka di situ. Nah, gimana nih cara ngehubungin satu sama lain ya? Mereka buat semacam protokol informasi lah. Nah, pertama kali dikenalkan website itu dari CERN. Kemudian dipakai seluruh dunia sekarang. Jadi fundamental science itu kadang bisa membuka jalan untuk menyelesaikan masalah yang lain. Nah, tapi ini kita berbicara big data. Jadi big data juga mulainya itu dari CERN juga gitu. Ini kamera terbesar ya di CERN. Ini proses tumbukan yang ditangkap gitu. Tapi intinya saya pengen ngomong big data pertama kali ada di sini gitu, di CERN. Nah, sebenarnya itu apa sih data science, machine learning, AI itu bedanya apa gitu? Bedanya semuanya tuh. Ya, sebenarnya kalau kita cerita data science, saya nggak bisa misahin dengan machine learning. Karena itu dua hal yang saling berhubungan gitu. Data science, machine learning, sama AI. Jadi kadang saya kalau ngomong data science itu akan tercampur sama machine learning, karena emang nggak terpisahkan gitu ya. Kalau AI itu apa? AI itu dia sebenarnya itu kalau dilihat, saya pernah baca artikel, AI itu sebenarnya bahasa market aja. Karena untuk mempackage semua istilah data science, machine learning, deep learning, big data, kita sebut sebagai AI. Ya, supaya buat kita menjelaskan ke orang apa itu data science itu apa, data science itu AI, machine learning itu apa ya AI, deep learning itu ya AI. Jadi dia lebih general gitu. Tapi kalau digambarkan secara diagram, begini ya, data science itu di sini, big data di sini. Mungkin kalau kita fisika tuh mainnya di sini nih, nggak ada cross sectionnya, di sini aja nih, daerah sini. Kalau kita di fisika ya, karena datanya juga nggak banyak, terus kemudian analisisnya juga nggak pakai analisis machine learning, artificial intelligence, ya kita mainnya di sini aja. Mungkin ya ngeplot-plotting, terus kemudian metode numerik gitu ya, mainnya di sini. Tapi kalau udah data science gabung sama big data gitu, yang mainnya di sini, datanya banyak, misalnya data bisnis, kolomnya banyak gitu. Tapi kalau udah data science sama big data digabung sama machine learning buat model macam-macam, yang mainnya di sini. Intinya sebenarnya data science itu luas. Apa yang kita kerjakan juga sebenarnya data science selama di kuliah itu. Cuman kalau di bisnis kita mungkin mainnya di sini. Data science plus big data dan plus machine learning juga di sini gitu. Ya, apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau masuk di bidang data science? Ya kita butuh matematik knowledge, terus kemudian komputer science, programming macam-macam ya. Internet arsitektur ya mungkin juga butuh. Terus kemudian domain knowledge ya, ini kalau di bisnis kita mainnya bisnis, kalau di
tergantung industrinya masing-masing. Kalau industrinya di bidang healthcare, kita harus tahu bidang healthcare. Kalau kita di informatics atau di bidang teknologi tertentu gitu ya, kita butuh bidang masing-masing lah gitu. Nah, baru kita bisa analisis menggunakan metode data science gitu. Nah, data science sama machine learning juga saling berkaitan ya. Data science itu metode, cuman istilah kegiatan analisis datanya kita kadang menggunakan machine learning untuk mencari informasinya gitu. Nah, machine learning itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah kayak gini ya, robot terus belajar, terus kemudian dia belajar sendiri, terus kemudian belajar matematika, belajar sebenarnya apa dia kayak gitu gitu. Ya, intinya machine learning itu dia sesuatu yang belajar ya. Kita tahu nih ada sebuah games namanya AlphaGo. AlphaGo dibuat oleh Google ya. Google terus dia main lawan Lee Sedol. Lee Sedol ini pemain terbaik dunia Go. Terus akhirnya dia bisa menang. Setelah menang 4 kali, si Lee Sedolnya cuma menang sekali gitu. Ini terus kemudian si mesinnya, si Go-nya ini dibuat melawan AlphaGo Zero, main lagi mereka berdua gitu. Tapi AlphaGo Zero-nya main lagi, terus kemudian dia bisa ngalahin adiknya AlphaGo gitu setelah latihan 40 hari doang. Gitu. Jadi dengan menggunakan bantuan machine learning dan big data kita bisa mendapat informasi yang mungkin manusia butuh informasi itu untuk belajar sampai jutaan tahun gitu, 100.000-an tahun. Tapi dengan machine learning, dengan big data kita bisa mendapat informasi itu dalam waktu cuma beberapa hari saja. Karena kan kalau komputer dia bisa belajar secara paralel ya. Bisa secara paralel ya, ibaratnya buat banyak orang terus semua orang tuh belajar gitu dan orang itu saling terhubung ya. Kayak KG Bunsin gitu. KG Bunsin belajar terus nanti setelah kembali informasinya semua dikumpulin gitu. Nah, sebenarnya di machine learning itu apa sih sebenarnya? Kita sebenarnya di fisika sering pakai loh machine learning itu. Ibaratnya kalau kita punya eksperimen, terus kemudian kita mau mengeneralisir data eksperimen kita itu, nah kita biasanya pakai fitting ya, fitting data gitu. Karena saya buat mau kalibrasi data UV-Vis gitu, terus kemudian saya punya data, saya tarik garis lurus, nah itu sebenarnya udah bagian dari machine learning sebenarnya, bagian dari pekerjaan yang dilakukan machine learning itu bagian paling simpel lah. Tapi sebenarnya apa yang kita pahami dari hal kecil itu bakal ngantarin kita untuk memahami hal yang besar gitu. Nah, jadi logiknya seperti itu logika sederhananya. Jadi kalau kita punya data, terus kita fitting, kita dapat model persamaannya, maka dengan persamaan itu kita bisa memprediksi setelahnya apa. Misalnya saya punya data dari range tertentu gitu. Dari range tertentu saya buat modelnya persamaan regresi linear. Otomatis kan saya udah dapat Y sama MX plus C kan. Tapi kalau di X berapapun kan saya bisa nentuin nilai Y-nya gitu. Nah, sebenarnya kita di fisika tuh udah sering banget berhubungan sama machine learning. Cuman kalau kita bilangnya fitting gitu ya. Cuman kalau di istilah data science, artificial intelligence, mereka mengatakan itu machine learning. Jadi kalau kita mengatakan itu sebenarnya kita cuma fitting biasa aja, cuman metode fittingnya itu ada banyak, ada optimasi dengan gradient descent, ada stochastic gradient descent, bisa pakai genetic algorithm, ada multimeter dan lain-lain. Dan sebenarnya di kuliah kita juga belajar ini. Ada namanya kuliah metode numerik. Metode numerik itu kuliah untuk metode komputasi ya, tapi ada bagian optimasi fungsi. Jadi nanti teman-teman di situ akan belajar metode bisection, metode Nether-Raphson, metode secant, metode macam-macam. Nah, itu sebenarnya juga machine learning itu di situ. Istilah logika berpikirnya itu seperti halnya di machine learning karena kita mencoba untuk mencari parameter tertentu supaya dapat hasilnya itu terbaik gitu kan. Kan kalau teman-teman pernah belajar metode bisection, Nether-Raphson, kan sebenarnya itu metode pencarian akar. Pencarian akar itu kan buat nyari nilai X terbaik gitu ya, X terbaik sehingga hasilnya 0 kan. Nah sebenarnya kita juga udah cukup familiar dengan machine learning gitu.
Jadi kalau kita punya suatu data, kita punya modelnya suatu fungsi, fungsi itu kita mau kita fitting ke data gitu ya, kita mau fitting ke data, misalnya ini datanya nih, yang biru nih datanya. Tapi ini data 2 dimensi ya, saya gambarin gampang. Data 2 dimensi, ini datanya, terus kemudian ini modelnya eksponensial, set, dapat. Nah ini kan paling sederhana, cuman kan realnya itu nggak kayak gini ya, nggak 2 dimensi. Bayangin aja kalau dia 10 dimensi udah kita nggak bisa gambarin, tapi setidaknya kita punya bayangan dengan memproyeksikannya di 2 dimensi gitu. Jadi kalau kita di 2 dimensi sebenarnya apa yang kita kerjakan adalah sebenarnya ini. Kalau di 10 dimensi ya juga sebenarnya kita mengerjakan hal seperti ini, cuman kita nggak bisa gambarin aja gitu. Kita nggak bisa gambarin aja. Kalau ada data, kita buat model, ya dapat modelnya gini gitu. Terus kita dapat modelnya, terus kita bisa melakukan prediksi. Nah, kemudian untuk mendapatkan model ini gimana? Nanti kita belajar, kalau di machine learning itu kita belajar namanya metode gradient descent, stochastic gradient descent, genetic algorithm, ada optimizer. Kalau teman-teman pernah belajar metode komputasi, nanti ada belajar metode Repson, secant, dissection, terus apa lagi ya tuh dulu. Ya beberapa metode lah itu. Itu juga bagian dari metode optimasi gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari machine learning itu adalah untuk mencari parameter terbaik yang mendeskripsikan data. Itu istilahnya gitu. Kalau kita datanya linear, berarti parameternya apa? Y sama dengan mx plus c kan. Kalau modelnya linear, berarti kita mau mencari nilai m dan nyari nilai c. Gitu. Kan kalau di machine learning nanti ada model-model lain, model lain yang kita pakai, misalnya model random forest, model regresi linear sederhana, biasanya multivariate regression, terus kemudian random forest, SVM, super vector machine, dan lain-lain lah. Kalau teman-teman yang mungkin di grupnya Pak Kuat belajar ENOS gitu, ENOS, nah itu mereka pakai machine learning. Artinya mereka pakai model-model yang tadi saya sebutkan itu untuk analisis datanya, analisis data yang mereka punya gitu. Untuk mendapatkan model ini nih, model yang merah ini, garis yang merah ini. Kalau mereka punya datanya bentuknya gimana gitu ya, garisnya thread gitu. Terus gimana cara dapetin garis itu? Ya, tapi bukan itu ya, mereka klasifikasi ya untuk membedain satu A yang A COVID sama non COVID gitu. Kan datanya data ENOS tuh, frekuensi versus dari waktu gitu ya, frekuensi dari versus waktu. Jadi dapat pola yang misalnya ke bawah ini waktu, ke atas frekuensi dia dapat fungsinya gini, thread gitu misalnya. Nah itu kan data tuh. Ya udah dikasih metode machine learning untuk mengklasifikasi, oh ini ENOS, oh ini COVID, oh ini non COVID gitu. Caranya gimana? Kita pakai algoritma klasifikasi di machine learning. Ada metode SVM, ada metode random forest, ada metode KNN, bisa pakai metode deep learning juga, LDA, EDA. Kalau yang kemarin masih dipakai itu yang di ENOS kemarin itu, mereka pakai LDA katanya udah cukup bagus ya, sampai 97%. Ya intinya cara pekerjaan kayak gitu, cara pekerjaan fitting data. Jadi machine learning itu sebenarnya fitting data. Di kita tuh benar fitting data, cuman cara bisnis di industri di computer science mereka bilangnya machine learning karena learningnya dia belajar gitu. Belajar untuk mencari parameter terbaik. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin tahu ya istilah deep learning juga ada yang bilang deep learning gitu. Deep learning ini sebenarnya apa sih? Deep learning ini sebenarnya bagian dari machine learning aja gitu. Bagian machine learning. Kalau tadi dia di machine learning kita modelnya itu adalah sebuah fungsi linear, fungsi polinomial, fungsi namanya ada fungsi model random forest gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan itu sebagai fx gitu, fungsi. Tapi kalau deep learning itu dia seakan-akan membuat suatu network jaringan yang bertindak sebagai model. Kalau kita ya dia ibaratnya kayak mengimitasi sistem jaringan di kepala kita lah gitu ya. Kalau kita kenal ini ada single neuron di sistem saraf kita, ini ada bagian dendritnya, terus kemudian ini ada bagian intinya, terus kemudian ini untuk mentransmisikan informasi. Misalnya nih, ada data dari sini nih, ada listrik datang dari sini ya, set. Ini kan informasi listrik berarti ya. Informasi datang dari sini terus dirambatin, terus sampai ke sini diterjemahkan, terus sampai ke sini,
Jadi dikirimkan lagi sama tetangga sebelahnya gitu. Kan ibaratnya di sini ada dendrit lagi. Jadi informasinya tuh nyambung terus gitu. Nah, diproses sepanjang dia berjalan itu. Sepanjang dia berjalan dari sini ke sini sampai ke tetangga sebelah diproses gitu. Nah, ini kalau di otak di sistem saraf kita. Tapi kalau di artificial network, asli neuronnya kita tuh bayanginnya kayak persamaan linear gitu, persamaan linear ini kan ini persamaan linear ya, kayak gini. Ada input. Ini data input nih, misalnya data input, terus ini weight-nya. Weight itu kayak M1X tambah M2X2 tambah M3X3, berarti input weight-nya itu M1, M2, M3 gitu. Nah, terus ini dijumlahkan semua, terus ada namanya fungsi aktivasi. Ya, mirip lah dengan ini. Ini ibaratnya dendritnya, ini penerimanya yang ini. Terus kemudian ini tubuhnya, ini tuh outputnya gitu. Outputnya yang ini. Nah, ini perseptron. Kalau secara luas lebih besar ini neuronnya. Jadi kalau perseptronnya digabung-gabung gitu ya, digabung-gabung semuanya jadi macam-macam. Nah, jadilah dia neuron. Jadi satu node neuron digabung jadi semacam itu. Ya kita ibaratnya mengimitasi sebuah jaringan di dalam sistem otak manusia. Nah, ketika dia belajar, apa yang dia pelajarin? Ketika dia belajar sebenarnya dia mencari nilai W. Nilai ini kan ada W di sini nih. Jadi setiap garis ini ada W. Dia merubah-rubah nilai W sedemikian rupa sehingga nanti hasil di output sesuai dengan hasil yang di input gitu. Jadi dia masukin datanya terus lihat di outputnya, oh kok beda, rubah lagi di sini, masukin lagi, dimasukin dari input kan diproses di sini nih, diproses. Terus outputnya keluar apa? Oh nggak sesuai, balikin lagi, ini dirubah lagi, itu diproses berulang sampai dia hasilnya pas gitu. Jadi kalau kita merubah nilai parameternya sampai sedemikian rupa sampai dia cocok, nah baru dia berhenti gitu. Nah, kalau secara istilah machine learning kita sebut sebagai backpropagation algorithm. Tapi kurang lebih gitu. Apa yang dikerjakan ya sebenarnya, apa yang dikerjakan di sini sebenarnya gitu ya. Jadi ada input, ada output, dicocokin dari awal sama akhir, terus ini dapat modelnya. Nah, secara sederhana seperti itu, secara sederhana. Ya saya nggak bakal bahas tentang algoritma backpropagation dan lain-lain gitu. Tapi saya pengen ngasih menjelaskan sebenarnya ngapain sih machine learning itu. Dia sederhananya ya gitu, ada input, ada output, ini ada proses, tengahnya model, apa yang terjadi ya di situ kita ya dia ngoptimasi nilai W di sini yang banyak, ada parameter banyak tuh sampai sedemikian rupa sampai di hasilnya sesuai. Nah, pertama kali tuh ya mereka yang kenalin nih, ini ada Geoffrey Hinton, ini Jan LeCun, ini Joshua Bengio, ini orang Rusia nih, dua orang nih, orang Rusia. Ini saya lupa nih orang mana ya LeCun nih. Nah, mereka dapat award di tahun 2018, Turing Award. Ini kayak ibaratnya Nobel Prize-nya di bidang computing lah ya. Di bidang computing, Turing Award ini. Itu dia orang computer science, tapi dia juga belajar psikologi, belajar neuroscience juga. Awalnya tuh dia tahun 1960 tuh udah ngembangin ini nih, udah ngembangin si neural network. Tapi itu orang tuh nggak percaya sama pekerjaannya dia nih. Memang kerjaanmu tuh bisa kok untuk diimplementasikan. Soalnya kan dulu belum ada komputer canggih kayak sekarang, belum ada internet, datanya juga belum banyak, belum ada data yang cukup banyak gitu. Tapi dia tetap bekerja dengan visionnya dia ya, dia tetap bekerja melihat ini possible untuk terjadi nih. Tapi orang di sekitarnya tuh nggak ada yang percaya gitu, nggak ada yang percaya nih untuk apa yang dia buat itu bakal berhasil. Dia juga bekerja ngambil model ini tuh berdasarkan pekerjaan sebelumnya, ada namanya Franklin Rosenblatt di tahun 1960. Franklin Rosenblatt ini udah awalnya udah buat neuron, udah buat perseptron, tapi setelah dia meninggal tuh nggak ada yang lanjutin karena orang nggak percaya, nggak ada yang percaya dengan pekerjaan. Akhirnya si ini tuh dia nggak ngikutin idenya Franklin Rosenblatt, si Geoffrey Hinton ini. Dia coba nyari metode buat optimasi, nyambungin si neuron. Dia ngenalin nanti kalau lebih dalam lagi ya, di sini ada batch normalization, ada banyak lah gitu di dalam ini. Nah, akhirnya dia
ketika internet mulai menyebar kemana-mana, komputer sudah semakin canggih, teknologi GPU ditemukan, akhirnya kayak ibaratnya tuh dengan adanya neural networks yang ditemukan oleh Geoffrey Hinton ini tuh kayak ibaratnya internet tuh hidup gitu loh. Jadi sebuah makhluk hidup gitu loh. Komputer itu hidup gara-gara ini adanya internet, adanya komputer dan seterusnya. Dengan machine learning ini dia bisa belajar, data-datanya bisa diproses. Ya karena dia fokus dengan apa yang dia kerjakan ya. Fokus, nggak bodo amat ya sama orang. nggak peduli gitu. Ya biasanya itu prize Nobel tuh ya gitu. Ya kalau tahu cerita Nobel yang lain ada banyak lah, kayak penemu grafin juga gitu. Nah, ini dia Gavriton, The Godfather-nya, terus Joshua Bengio. Kalau yang lecture-nya dia mainnya di CNN. Computer Vision. Tuh. Nah, ini selama beberapa produk ya, produk AI. Di sini kita juga sering sebenarnya pakai AI. Di Google kita tahu ada ini apa namanya NLP. Kalau kita ngetik sesuatu dia kasih rekomendasi. Nah, itu kan sebenarnya jadi produk machine learning juga gitu. Dari data-data orang ngetik selama ini dipasang di situ, terus kemudian dia ngasih rekomendasi. Di email juga ada spam, tidak spam. Di YouTube juga ada rekomendasi, terus kemudian macam-macam lah. Nah, sekarang tuh kita hidup di zaman yang setiap keputusan tuh ada. Jadi kita tuh sering bicara data ya. Kalau teman-teman lihat di diskusi-diskusi politik itu di TV itu ada orang, data Anda mana gitu. Data Anda mana? Ada orang-orang tuh ngomong data, tapi sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya yang ngomongin apa gitu. Tapi sekarang ini kita hidup di zaman dimana ketika kita melakukan keputusan itu kita harus berdasarkan data. Gitu. Tapi data itu sekarang banyak banget, kita nggak bisa analisis satu persatu melihatnya karena banyak banget. Maka kita butuh suatu tools buat mengekstrak data itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan machine learning, dan data science gitu. Untuk melakukan prediksi, untuk mengekstrak informasi dan seterusnya gitu. Tapi kita hidup di zaman data, ada banyak data yang perlu kita terjemahkan menjadi sebuah informasi gitu ya. Nah, dalam proses pengolahan data gitu ya. Nah, ini tahapan yang perlu kita lakukan. Biasanya kalau saya di industri itu ini ada 3 proses ya. Tapi 3 proses ini saling berkaitan gitu. Dia muter terus. Ibarat ini pertama kita punya data, terus kemudian kita di sini eksperimen dengan model machine learning-nya. Tadi ada model deep learning, ada model machine learning forest, macam-macam model machine learning yang bisa kita pakai di sini. Terus setelah kita eksperimen terus masuk ke bagian development. Kan namanya eksperimen belum tentu terbaik ya, bisa develop lagi. Kalau di develop lagi baru di production tuh di sini, pricing. Nah, jadi ini eksperimen, ibarat kita eksperimen ganti-ganti model terbaik. Mana ya model terbaik ya, model random forest kah, model SVM kah, model deep learning kah, atau apa. Setelah kita dapat eksperimen dengan data-data tersebut, kita pindah ke tahapan development. Development itu kayak mengevaluasi model kita yang udah kita kerjakan, terus kemudian kita ganti model-model yang lain gitu, kita tes, intinya gitulah ya. Terus kemudian dari model yang udah kita buat, kita production, ibaratnya kita letakin di internet gitu, di internet supaya semua orang bisa pakai. Komunikasinya pakai apa? Pakai API, biasanya pakai API gitu. Jadi pasang di internet supaya orang semua bisa pakai gitu. Nah, ini adalah tahapan yang biasa kita lewati untuk proses pengembangan sebuah produk analisis data gitu ya. Nah, saya cerita tahapannya ya. Misalnya yang pertama bagian eksperimen. Nah, gimana tuh? Kita biasanya ya salah satu pekerjaan yang saya kerjakan tuh kita pertama ngumpulin data. Ngumpulin data tuh kita bisa ngumpulin data dari website, dari berita online, dari macam-macam lah. Nah, atau berita dari sumber-sumber tertentu juga kalau kita tergantung kasusnya ya. Kalau dari rumah sakit berarti mereka udah ngasih datanya. Kayak misalnya saya pernah project di Bank Mandiri, kita dapat data dari Bank Mandiri, kita langsung punya akses ke komputer mereka buat ngambil data-data mereka, tapi kita kerja juga di komputer mereka gitu. Kita nggak bisa ngambil data mereka. Nah, mereka ngasih datanya banyak banget, kolom-kolomnya banyak banget. Nah, itu yang kita analisis. Nah, ini intinya pertama proses ngumpulin data. Tapi juga data bisa kita ambil dari
internet. Misalnya kayak mau analisis yang kemarin tuh saya menganalisis sebaran wilayah penjualan properti di Indonesia gitu. Jadi misalnya di DIY itu ada berapa banyak properti yang dijual gitu. Kan kalau kita ngambil satu-satu di internet kan nggak bisa kan ya, sulit ngambilnya maksudnya kalau satu-satu. Nah kita buat semacam program buat ngambil data di internet di masing-masing website itu ada, soalnya data itu ada banyak, ada jutaan data lah, data properti yang ada di seluruh Indonesia. Nah, gimana cara kita membuat program itu? Nah, kita bisa buat programnya terus biar ditarik data di seluruh website jual properti itu. Atau misalnya kita punya di e-commerce juga kita mau lihat tingkat penjualan barang paling banyak dicari gitu. Kalau di toolsnya kan udah ada ya di front end-nya dari websitenya gitu. Tapi misalnya kita mau mengekstrak informasi yang lain yang nggak disediain oleh di di Tokopedia atau Shopee atau macam-macam lah. Berarti kan kita butuh data mentahnya kan. Jadi kita tarik aja data mentahnya dari situ. Semacam kita buat program buat ngambil data dari situ. Nah itu sebenarnya kayak ibarat main kucing-kucingan sih sebenarnya. Mereka nggak ngasih sebenarnya itu. Cuman kita kayak scraping, kita ngambil datanya, terus kita pakai analisis. Nah itu proses pertama kita kumpulin data. Kalau kita istilahnya itu data mining ya, data mining. Terus kemudian setelah dapat datanya, kan data ini kan masih kayak ibarat sampah, apa ya, nggak beraturan gitu loh datanya biasanya yang kita dapat itu. Data yang kita dapat tuh nggak beraturan banget, masih random banget gitu. Nah, biasanya kesimpan di database, di Excel, XML, dan seterusnya lah. Nah, setelah kita dapat data, biasanya kita masukin ke preparasi. Nah, preparasi ini ada parsing, ada correction, ada dia menolkan bilangan-bilangan yang nol, gitu, menghilangkan bilangan-bilangan yang nol, ada standarisasi. Parsing ini maksudnya itu kadang tuh data kita tuh ada komanya lah, ada titiknya lah, ada semacam-macam random karakter yang mengganggu banget gitu. Polanya tuh masih nggak terstruktur karena kita ngambilnya dari internet gitu, atau dari sumber data yang lain. Nah, dalam proses preparasi ini kita menyesuaikan itu dulu, kita bersihin ibaratnya datanya dengan pola-pola yang terdapat di data gitu. Nah, kalau kita di eksperimen di kampus kan data kita udah bersih sebenarnya itu ya, cuma 2 kolom, 3 kolom gitu. Dan kita bisa melihat satu persatu, kita cari, oh baris kesekian nih ada error nih gitu. Oh baris kesekian nih ada masalah nih datanya, ada kok gini sih gitu. Datanya gitu. Gampang gitu ya. Tapi kalau datanya ke bawah sampai jutaan, terus kolomnya sampai ratusan ribu gitu udah nggak bisa kita melihatnya satu persatu. Jadi kita ada tekniknya lah, teknik buat ngebersihin datanya gitu. Nanti kalau teman-teman yang sudah biasa dengan programming, buat ngebersihin itu ada banyak modul yang bisa kita pakai gitu buat ngebersihin data. Ada ya, jadi ini gitu, ada proses parsing, bersihin koma, titik dan setelahnya yang kita pengen bersihin atau kita pengen replace karakter-karakter tertentu. Ada proses correction itu kayak ibaratnya nol, ada kolom-kolom yang kosong yang enggak ada datanya, itu kalau mau kita buang dari data bisa, atau mau dikasih dengan nilai rata, atau ada proses standarisasi ini tuh ibaratnya kayak normalisasi loh. Normalisasi kalau kita di eksperimen di kampus kan tahu normalisasi ya, kita punya data yang sangat tinggi gitu ya, terus kita normalisasi supaya nilainya di bawah satu gitu. Di bawah satu kalau teman-teman telah belajar spektroskopi, analisis spektrum lah, analisis spektrum. Nah, standarisasi gitu juga untuk data di bisnis gitu, kita bisa standarisasi dulu, terus kemudian bisa di matching, terus dikumpulkan jadi satu kolom-kolom tertentu yang kita pilih. Nah, setelah jadi data yang sudah siap untuk di training, baru kita training. Karena tuh sebenarnya yang paling lama tuh kegiatan di sini paling lama. Paling lama tuh kegiatan di sini tuh kita cuma tinggal aja sih prosesnya. Jadi tinggal running, tinggal selesai gitu loh. Kalau di sini paling lama tuh di sini gimana kita membersihkan datanya, terus kemudian kita cleaning, kita eksplorasi lah mau pakai kolom yang mana. Nanti ada namanya kayak kan kolomnya sampai 100.000 kan. Kita mau pakai kolom yang mana ya, kok pakai semuanya ya nggak, berat banget komputernya nih, memorinya tuh nggak kuat nanti memorinya gitu. Kalau datanya ada banyak gitu. Banyak banget. Jadi kan harus milih kolom-kolom tertentu yang paling visible buat dipakai dalam perhitungan gitu ya. Nanti ada namanya feature selection, metode feature selection gitu. Jadi kita pilih, nanti ada beberapa parameter kita bisa pakai metode
correlation, kita lihat korelasi antara variable dan target. Mau pakai kolom-kolom yang mana dari data yang kita analisis gitu. Nah, intinya gitu. Jadi kegiatan paling lama tuh di sini, kegiatan paling lama. Kalau di sini, nah udah dapat data preparasinya udah dapat bagus. Terus kemudian dibawa ke sini training, terus divalidasi, lihat oh hasilnya sekian persen. Kalau hasilnya belum bagus, di training lagi. Oh hasilnya training lagi. Kalau hasilnya belum bagus, di training lagi terus sampai hasilnya bagus gitu. Trainingnya pakai model-model tadi yang saya ceritakan, model deep learning, model random forest, model support vector machine, dan lain-lain lah gitu ya. Model-model itu bisa kita pakai di sini buat training, validasi gitu. Nah sebenarnya kalau di sini tuh ditinggal aja sih sebenarnya prosesnya. Tinggal running, mungkin kalau datanya banyak banget, kayak saya pernah ngerjain model buat, jadi saya punya data plat motor orang, plat mobil kan, data mobil dan nomor kendaraannya. Dan di situ teman saya yang lain, tim saya udah kayak nganotasi gitu, dilabelin. Oh, ini plat mobilnya di koordinat sekian, karakternya itu B sekian 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 gitu. Nah, saya udah punya label itu. Nah, itu trainingnya bisa sampai 3 hari trainingnya. Jadi komputernya ditinggal aja, terus dia belajar sendiri gitu. Tapi yang penting kita udah preparasi dulu datanya di sini, preparasi datanya udah dikumpulin dalam satu folder misalnya gitu, udah diseleksi lah yang bersih, yang bagus mana udah dicek, baru tinggal masukin ke sini gitu. Nah gitu, sebenarnya nggak begitu ribet sih. Nah terus kemudian ada proses deployment. Nah kalau kita udah dapetin model dari machine learning yang terbaik yang kita rasa, kita udah dapat modelnya nih, modelnya udah selesai ya, kita udah selesai eksperimen nih, terus kemudian hasilnya itu kita supaya bisa dipakai ke orang gimana gitu, kan kita nggak mau kita doang pakai gitu, kita mau bisnis lah, kita jual ke orang ya. Dan namanya proses deployment itu ibaratnya ini dari komputer server kita atau dari komputer lokal kita letakin di cloud, private cloud berarti untuk klien tertentu, community cloud untuk orang di komunitas atau public ya, intinya buat dipakai orang kita letakin di cloud. Ini namanya proses deployment. Jadi orang nanti bisa pakai dari handphonenya, dari laptopnya, model machine learning yang udah kita buat. Kayak misalnya kita buat model NLP gitu, buat natural language processing, buat menginterpretasikan kalimat dari suatu berita gitu ya. Misalnya kayak yang saya kerjakan, saya punya berita gitu, ini beritanya ini positif atau negatif gitu, tendensiusnya. Nah, nanti orang misalnya mau tahu ini berita positif, masukin ke situ. Ya, saya lagi ngerjain project dari Satgas dengan Satgas COVID gitu. Jadi mereka mau melihat kecenderungan sentimen publik setiap harinya. Caranya gimana? Kita ngumpulin semua berita nasional di Sindo News, di Okezone, di apa namanya, di macam-macam berita FIFA, di Suara Merdeka, macam lah, ada puluhan sumber berita lah, kita tarik judulnya, kita kumpulin, dan programnya jalan aja, kita udah buat. Dia narik semua data, dari data itu nanti kelihatan, oh dengan model machine learning yang kita buat ya, buat menganalisis tendensi dari suatu ini positif, negatif, atau netral. Nah, semua kita lihat, oh ini netral, oh ini negatif, nanti kita lihat rata-rata. Jadi Satgas COVID itu mereka sedang kerja sama tim saya juga, tim kantor saya, melihat tendensi publik setiap harinya. Jadi program e-learning, oh hari ini tendensi publik positif. Dari mana? Interpretasinya dari berita yang ada gitu. Sebenarnya juga berita nggak begitu netral juga sih, namanya berita. Cuman ya itu salah satu metode yang mereka pakai gitu. Kita ya sebagai vendor ya, kita bantu nganalisis, bantu ngasih service lah gitu. Servisnya kalau mereka pengennya dari berita, kita ngumpulin beritanya, kita analisis dengan sentimen publik, analisis sentimen, oh berita A positif, berita B negatif, netral. Oh, rata-rata hari ini sentimen publik terhadap pemberitaan COVID positif gitu, oh negatif. Nah, gitu. Nah itu tuh kita letakin di cloud supaya nanti mereka bisa pakai gitu ya. Mereka bisa pakai model kita gitu.
data yang udah kita crawling, terus modelnya kita pakai, bisa dipakai sama set klien ya, ini gitu. Nah, untuk kita bisa belajar machine learning ya, kita mau belajar itu ada banyak tools yang bisa kita pakai sih sebenarnya. Kita bisa pakai ini Python, yang penting kita ngerti lah salah satu dari bahasa bahasa pemrograman ini. Kalau saya sih pakai Python gitu, dan paling banyak sih orang sekarang pakai Python ya, pakai Python paling banyak. Nah, tapi buka untuk R juga bisa, JavaScript juga bisa, masing-masing punya kelebihan. Kayak R ini kan biasa teman-teman statistik yang pakai, buat teman statistik pakai buat analisis statistik. Untuk machine learning belum banyak, cuman sekarang udah mulai dimasukin tuh modul-modul machine learning ke R. JavaScript juga biasa teman-teman pakai buat website pakai JavaScript, cuman udah mulai juga bisa machine learning, modul-modulnya udah banyak. Pakai C# juga, Julia ini bahasa baru, Go juga, Golang ini bahasa baru dikeluarin. C++ juga bisa pakai. Ya ini harus bisa salah satu dari ini. Mungkin yang paling gampang ya karena saya belajarnya ya Python gitu yang paling gampang dan banyak dipakai juga. Banyak dipakai oleh semua orang. Ya R juga gampang sih kalau mau belajar gitu. Nah, toolsnya ya ini kita harus belajar ini dulu nih. Salah satu dari ini sebelum kita masuk ke dunia data science, machine learning dan seterusnya lah. Nah, ini salah satu tools yang kita butuhkan ya untuk belajar. Jadi kalau mau belajar bisa pakai banyak sumber lah yang bisa teman-teman ikutin gitu. Ini salah satu framework yang kita, untuk menjalankan data science. Modul-modulnya ya. Nanti kalau teman-teman pakai uh, Python gitu, nanti kalau mau running regresi linear misalnya sederhana, nanti bisa pakai scikit-learn. Tinggal model linear regression dalam kurung data gitu ya, datanya x-nya apa, y-nya apa, langsung dapat modelnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngebangun dari awal, nggak perlu ngebangun regresi dari awal. Kayak ibaratnya kalau kita belajar di kuliah itu cara dapetin parameter terbaik dari mx kan kita bisa pakai linear algebra kan, terus matrix gitu. Kalau pernah nyelesain pakai matrix, nanti matriksnya dipecah gitu, nanti dapatin parameter terbaiknya. Atau pakai metode interruption, tipus distance, kalau pernah belajar juga. Tapi kalau kita pakai scikit-learn gampang banget, tinggal 2 baris selesai gitu. Nah, kita pakai scikit-learn, bisa pakai Spark. Spark ini biasa untuk big data, datanya udah gede banget. Ini soalnya runningnya lebih cepat dibandingkan scikit-learn. Kalau di industri lebih suka pakai ini, Apache Spark. Tapi untuk di kampus, misalnya di grupnya Pak Kuat itu yang mainnya machine learning, kita pakai scikit-learn udah cukup sih. Sama TensorFlow lah, TensorFlow buat deep learning. Kalau kita mau pakai neural network analisisnya, kita bisa pakai TensorFlow. Ini support untuk deep learning deh, deep learning. Dan dia juga bisa komunikasi sama GPU. Kalau datanya kalkulasinya agak berat, bisa pakai GPU juga. Ya ini lain-lain ada Caffe, Theano, ini framework aja, nggak begitu ya, bisa pakai macam yang mana lah, terserah nyamannya gitu. Kayak Keras ini simple banget, enak banget nih pakai Keras. Kalau mau belajar, mau buat neural network, paling ini TensorFlow tuh lebih ibaratnya ini low levelnya, ini high level. High level tuh maksudnya lebih simple makanya gitu loh. Kalau mau buat network tuh cuma beberapa baris jadi gitu loh. Jadi cuma nanti ketika kita masuk di bisnis, di production, kita mau upload di cloud, pasang di cloud tuh agak sulit dengan ini. Agak sulit ketika kita mau pasang di cloud gitu. Karena modelnya bakal berat banget. Modulnya ini berat, tapi kalau dipakai lebih ringan gitu. Nah, ini tuh cuman framework lah ya, teman-teman bisa pelajari. Saran saya sih belajar dari scikit-learn dulu aja kalau masih mau di awal, masih memulai belajar Python-nya. Kalau udah selesai belajar Python, belajar scikit-learn dulu lah yang simple-simple gitu. Jadi kalau udah baru ke TensorFlow, atau mau ke Spark juga nggak apa-apa. PyTorch, mungkin PyTorch dulu sih, PyTorch yang lebih apa ya, lebih dapat bayangannya gitu loh kalau pakai PyTorch daripada ya jelasin pakai TensorFlow gitu. Nah, sebenarnya tuh kita tuh sebagai fisikawan tuh udah punya toolsnya gitu, basic knowledge-nya tuh. Matematikanya kita udah biasa sama linear algebra, calculus, functional analysis, numerical method.
di kuliah tuh kita udah belajar gitu. Saya punya teman-teman di kantor tuh ya. Supervisor saya itu orang manajemen tuh, Pak. Dia tuh masuk di bidang data science di angkatan 2006, lulusan 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 apa namanya? Lulusan UGM 2006. Dia orang manajemen, tapi dia bisa machine learning. Artinya kita sebagai fisikawan yang udah punya toolsnya masing-masing kelas kuliah, harus kita bisa lebih bisa belajar dong, bisa belajar bisa hal ini juga gitu. Orang yang nggak punya basic kayak kita aja bisa belajar gitu. Dan memang sekarang orang juga dari berbagai bidang sekarang udah mulai masuk ke sini belajar. Artinya mereka nggak perlu tahu linear algebranya, nggak perlu tahu secara dalam kalkulusnya, tapi mereka cuma sekedar pakai aja gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke situ dengan pemahaman kita di matematiknya yang cukup baik gitu ya, kita mungkin bisa bisa menjelaskan data dengan lebih baik juga gitu. Ya mau tahu kenapa harus pakai metode ini, kenapa harus pakai metode ini gitu. Kalau kita dengan basic matematiknya lebih kuat. Tahu juga harus punya kemampuan computer science ya. Ya harus punya bisa programming language. Ya tadi saya cerita harus bisa Python atau C++ atau lainnya. Ini juga penting ya, internet architecture. Kayak misalnya kita udah buat model, terus gimana caranya supaya orang bisa pakai gitu. Bisa dipakai orang, bisa di deploy di aplikasi gitu. Nah, itu ada sainsnya sendiri. Tapi saya juga awal-awal saya belum tahu sih ini. Awal-awal saya belum tahu. Cuman saya tahunya tuh ya programming language, data storage saya juga belum begitu paham, baru belajar ketika ketika sekarang dilibatkan di project gitu. Tapi yang paling penting ya kita udah paham ini, sama paham ini, paham metode optimasi gitu ya sudah gitu. Ini bisa dipelajarin sambil jalan lah itu berarti data storage, database, SQL, Postgre, MongoDB dan seterusnya nanti dikenalin lah kalau udah masuk. Ini gitu data storage yang bukan data storage di komputer kita tapi data storage di cloud gitu loh. Di cloud atau yang bisa dipakai untuk semua orang. Nah, gitu. Jam berapa ya? Sampai jam berapa nih? Ya mungkin itu ya materinya. Singkat aja sih, nggak begitu lama. Mungkin enaknya diskusi aja deh kalau ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Ya kita diskusi aja. Saya juga secara pengalaman belum begitu jauh lah ya dari mungkin saya ngelihat orang-orang yang lain itu lebih banyak, lebih keren-keren. Oke gitu. Saya balikin ke moderator lagi ya. Baik, terima kasih Mas atas pemaparan materinya. Materi yang sangat menarik dan informatif tentunya, dan sangat membuka mata dan wawasan kita semua mengenai apa itu data science. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelumnya saya mengingatkan untuk seluruh peserta acara bahwa di akhir nanti setelah tanya jawab nanti kita akan mengadakan sesi foto bersama. Nanti pada akhir acara setelah tanya jawab kita hidupkan kameranya masing-masing demi untuk dokumentasi acara ini. Baik, mungkin sesi tanya jawab ini kita bagi jadi 2 sesi tanya jawab ya. Dan untuk sesi tanya jawab pertama, ini gini Mas, ada beberapa dari teman-teman sekalian, ini ada Mbak Mayumi Puspita sama Mas Nicholas Rakrian. Yang dari Mbak Mayumi ini ada 3 pertanyaannya. Pertama itu saya bacakan. Biasanya kalau saya mengerjakan data dengan puluhan kolom dengan data sensor aja, kalau dalam dunia kerja input datanya itu gimana sih Mas? Ya. Contohnya, kalau yang dikerjakan dari Mbak Mayumi ini misalkan nilai voltage atau tegangan. Nah, kalau data-data misal data berita, berarti dia input dalam angka atau inputnya apa ya Mas? Ya, oke. Lanjut nih, langsung nih. Gimana? Oke. Ya ada Mbak Mayumi ya. Mayumi ini di grupnya Pak Kuat nih. Wes, ngerjain ENOS sudah cukup banyak pengalaman lah. Analisis datanya, kalau teman-teman mau belajar ENOS analisis bisa ke Mbak Mayumi ya. Oke,
kalau kita di kampus kan ya di Enos kita ada datanya tuh bentuknya angka gitu ya. Tapi kalau di bisnis kita mungkin bisa ketemu data yang numerik, data yang kategorial. Misalnya kalau saya pernah ikut di project Bank Mandiri tuh, kita mau mengklasifikasi ini ada pebisnis kategori A, kategori C. Jadi kita cuma dikasih data mentah. Data mentah tuh kolom isi tabungannya berapa, terus transaksinya tiap bulan berapa, terus dia pekerjaannya apa gitu. Kalau pekerjaan berarti kan datanya data ini ya, kategori polisi misalnya gitu, guru macam-macam lah gitu. Nah, terus apa lagi ya? Jumlah anak, tanggungan macam-macam lah. Itu banyak banget informasi itu kolomnya gitu. Berarti kan beda banget sama data kita dong. Ada banyak kategori di situ, nggak angka, isinya nggak angka. Nah, kalau teman-teman belajar di machine learning, kalau kita bisa merubah namanya, kalau dia kategorial, kita bisa rubah jadi angka. Ada namanya metode one hot encoding gitu. One hot encoding. Jadi kalau kita punya data yang dia bentuknya kategorial, kita rubah dulu jadi angka. Jadi setiap dari, misalnya kalau pekerjaan tadi saya bilang di kolomnya, pekerjaan apa? Polisi, guru, dan seterusnya. Kalau dia polisi berarti kita labelin sebagai satu gitu. Tapi nggak ya gitu juga sih. Gimana ya? Kalau one hot encoding itu kalau dia polisi kita ganti sebagai 00001. Terus kemudian kalau dia guru 100 gitu, ada metodenya lah gitu untuk merubah dari dia kategorial menjadi angka gitu. Jadi angka. Nah, itu kalau datanya kayak tadi ya saya di Bank Mandiri gitu. Nah, dari data yang saya punya tadi itu saya mau mengklasifikasi sebenarnya dalam di kliennya Bank Mandiri itu ada berapa jenis pebisnis nggak sih? Ada berapa macam pebisnis di situ gitu. Kan kita bisa pakai unsupervised method ya. Kalau di Mayumi tahu kayaknya ada metode supervised sama unsupervised. Kalau supervised itu dia udah dikasih tahu kalau dia tipikal karakternya dia dalam satu data seperti ini, oh berarti dia pebisnis. Kalau dia karakter ini dia pebisnis, sudah dikasih labelnya gitu. Tapi yang dikasih ke saya itu nggak ada labelnya gitu, nggak ada labelnya. Nah, jadi kita harus mengklasifikasikan loh, ini mana yang pebisnis, mana yang bukan pebisnis ya gitu. Satu, kita klasifikasi, ikut kriteria dari mereka. Nah, setelah ikut kriteria dari Bank Mandirinya, pertama kita pisahin dulu itu tuh. Terus kemudian udah dapat yang mana pebisnis saja, mana yang non pebisnis, kita pisah. Kita dapat yang pebisnis saja nih, ada datanya. Terus si Bank Mandirinya itu pengen mengklasifikasi sebenarnya dalam pebisnis itu ada pebisnis macam yang kelakuannya gimana aja sih gitu. Kan setiap pebisnis kan punya kelakuannya masing-masing. Ada yang dia transaksinya sukanya pakai ATM, ada pakai bank e-banking, ada pakai yang debit card, macam-macam lah gitu. Nah, si Bank Mandiri itu pengen mengklasifikasikan tipikal pembisnis, dan itu nggak bisa dilihat cuma berdasarkan satu parameter, tapi pengen melihat dari gabungan 10 parameter yang ada gitu. Nah, itu udah nggak bisa kita klasifikasi pakai mata dong, satu persatu lihat kolom. Jadi si machine learning itu kayak klasifikasiin dari semua kolom tuh dipisahin thread gitu. Jadi misalnya oh ada tipikal kayak ini, ada tipikal A, B, C gitu. Kalau di unsupervised kan gitu ya, kita nggak tahu labelnya. Nah, si tipikal A itu oh dia lebih suka di transaksi dengan ATM, terus kemudian dia transaksinya kisarannya sekian ratus juta sebulan, terus kemudian dia wilayahnya di sekitaran Jawa misalnya gitu. Terus kemudian diklasifikasi di B dia lebih suka pakai e-banking, terus kemudian transaksinya sekitar range-nya sekian ratus juta. Terus kemudian dia lebih suka dia tinggalnya di daerah sekitaran Sumatera, misalnya gitulah gitu. Itu si machine learning-nya bakal nyari sendiri, mengkategorikan sendiri gitu. Nah, itu metode unsupervised namanya. Nah, itu bagian yang pernah saya kerjakan. Datanya tuh nggak kayak kita di Enos. Kalau di Enos kan angka gitu. Tapi datanya bisa dalam bentuk kategori tadi ya. Kategori. Jadi ada metodenya sendiri namanya one hot encoding. Kalau mau pelajarin nanti dia bisa mentransformasi nilai dari suatu angka menjadi suatu kategori huruf gitu menjadi nilai gitu. Nah, kalau tadi saya cerita metode analisis sentimen analisis. Nah, kalau nanti belajar juga tuh ada metodenya sendiri. Itu kan datanya kan bukan beda ya datanya sama data kita, data di Enos gitu.
Datanya kan kalimat tuh, kalimatnya positif atau negatif gitu ya. Gimana cara masukin ke model machine learning-nya gitu. Nah, itu ada transformasinya sendiri, namanya TRFID gitu. Jadi kayak ibaratnya dia buat library kamus sendiri gitu, kamus sendiri, terus nanti kemudian kalimat kata pertama dari kalimat ini tuh kalimat yang dikasih dia di library urutan keberapa, nanti bisa ditransformasi jadi angka juga. Nah, setelah jadi angka baru dimasukin ke machine learning. Gitu. Intinya kalau di angka dirubah ke, kalau dia huruf dirubah ke angka dulu, rubah angka, baru dimasukin metode machine learning. Kalau udah jadi angka kan gampang ya dimasukin. Kalau udah pernah belajar ya. Gitu. Terus bedanya deep learning dengan machine learning gitu. Machine learning itu yang luas, lebih besar. Deep learning itu lebih dalam, lebih sempit gitu. Artinya kalau deep learning itu dia tuh pakai neural network. Kalau machine learning, deep learning itu juga machine learning, tapi machine learning yang itu metode yang general, misalnya SVM, KNN. Deep learning juga machine learning, tapi dia machine learning yang pakai neural network gitu. Neural network karena itu metode optimasinya beda. Deep learning itu kita kasih neural network di situ, kita pasang arsitektur neural network gimana, nah itu deep learning. Nah, kadang tuh kan bingungnya mungkin apa bedanya neural network sama deep learning? Nah, itu sama sebenarnya. Cuman seberapa deep dikatakan dia deep learning gitu. Ya intinya kalau dia networknya banyak banget, panjang banget gitu ya. Networknya kan tadi saya kasih gambar kan networknya ada beberapa lapis tuh. Kalau neuronnya banyak banget, hidden layer-nya banyak banget, itu berarti semakin deep dia, semakin deep itu artinya semakin banyak parameternya dan semakin mungkin dia untuk belajar gitu. Parameternya yang banyak berarti semakin banyak yang bisa dipelajari sama dia kan. Nah itu bedanya machine learning sama deep learning. Machine learning itu yang lebih luas, deep learning itu lebih sempit. Tapi deep learning itu juga bagian dari machine learning gitu. Subsetnya lah, subset dari machine learning. Deep learning itu dia pakai network. Oke. Lanjut nih, saya baca langsung ya atau gimana? Yang Mbak Mayuminya ada 3 pertanyaan itu, Mas. Oh, satu lagi mana? Di bawah. Oh iya iya. Ya Mas Mayumi, dalam data industri biasanya itu outputnya apa aja Mas? Example, klasifikasi, regresi, akurasi, terus bagaimana cara penarikan kesimpulannya Mas dalam bidang industri? Mostly sama Mas. Yang di grup akuat sama mirip. Jadi kita pakai juga regresi, kita pakai klasifikasi, kita juga pakai gitu. Cara model ya, metode yang kita pakai gitu. Jadi kalau teman-teman sebenarnya udah familiar dengan yang dikerjakan di grup akuat, itu ibaratnya kalau masuk industri ibaratnya cuma ganti data doang. Kalau udah misalnya udah pernah ngebangun model machine learning sendiri di grupnya Pak Kuat ya, terus masuk ke industri, daftar misalnya gitu, terus saya udah punya pengalaman ini, mungkin mereka bisa tertarik. Ibaratnya cuma ganti data aja gitu, data yang lain. Cuma nanti butuh belajar sedikit lah. Ya kita juga pakai, misalnya kayak tadi saya bilang tuh, yang di Bank Mandiri itu kan klasifikasi tipikal pebisnis. Pakainya tuh cuma pakai KNN doang, sama DB-scan metodenya. Jadi dari situ nanti kita dapat klasifikasi dari tipikal pebisnis. Regresi juga pakai, regresi kita pakai buat ini dulu tuh, buat ngeprediksi pendapatan dari orang gitu. Dari misalnya orangnya pekerjaannya A, pendapatannya sekian, tabungannya berapa gitu. Atau juga pernah fraud credit analysis, teman saya ngerjain. Jadi kalau ada orang yang mau, itu proyeknya sama Adira. Jadi kalau dia ada orang mau daftar nih dengan penghasilannya sekian, terus kemudian tiap harinya dia mampu nyetor berapa gitu. Nanti kita bisa deteksi, oh ini orangnya kayak ini udah agak kesulitan ya mau bayar gitu. Terus diingatin terus gitu. Jadi ada kita bisa ngitung peluang dia untuk gagal bayar gitu. Nah itu pakai data-data yang mereka selama ini kan Adiranya punya data orang yang dengan kemampuan penghasilan sekian, pekerjaannya sekian, terus dalam proses pembayarannya jadi gimana. Nah data itu semua kita pakai, kita buat model. Nah ketika ada orang mau daftar lagi, nah kita lihat ini kemungkinan dia buat gagal bayar berapa ya gitu. Nah itu proses sama Adira. Teman saya yang ngerjain itu. Itu juga itu pakai regresi buat nyari peluang gitu, nyari peluang dia untuk
gagal bayar atau bisa bayar gitu. Gitu. Intinya sama sih, cuman ganti model, ganti data aja. Cuman datanya jadi lebih kompleks, jadi di data preparation-nya bakal panjang banget. Kalau kita di grupnya Pak Kuat kan cuman ya datanya udah bersih sih, udah tinggal dipanggil aja dari Excel. Kalau di industri yang datanya masih berantakan banget, yang itu yang perlu satu proses paling penting ya, karena model machine learning itu ditentukan dari seberapa bagus data kita. Jadi proses preparasi itu penting banget. Gitu. Baik Mas, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Nicholas Rakian. Itu apakah ada subset dari AI selain machine learning? Dan apakah ada juga subset dari machine learning selain deep learning? Ya, subset dari machine learning ya deep learning ya. Masih subset dari machine learning itu yang luas gitu. Subsetnya di dalamnya adalah deep learning, tadi saya sudah cerita itu. Kalau subset dari deep learning, saya belum tahu ya. Di atasnya deep learning itu belajarnya apalagi, kayaknya udah. Sementara kita baru sampai, soalnya deep learning itu juga masih orang nggak paham gitu. Masih black box. Black box itu maksudnya orang tuh belum paham dengan deep learning. Belum benar-benar paham. Nggak ada teori yang bisa menjelaskan deep learning itu kenapa bisa ngasilin informasi. Maksudnya kalau saya punya data input, terus hasilnya outputnya X, kan bisa di-training tuh. Orang tuh belum bisa menjelaskan kenapa kalau saya pakai parameter, kan ada banyak parameter kalau kita main. Kenapa ketika parameternya saya kasih nilai tertentu hasilnya bagus, kenapa hasilnya nggak bagus, kenapa model, ada namanya network ada banyak network yang udah orang buat ya di deep learning itu. Deep learning kayak saya pakai model YOLO, ada Google Net. Kalau teman-teman ngikutin sejarah perkembangan deep learning, jadi pertama ada model machine learning nih, terus ada kompetisi orang buat kompetisi. Terus Yann LeCun yang tadi foundernya tadi dia buat model namanya AlexNet networknya. Terus kemudian besoknya ada tahun depan ada lagi yang buat model Google Net, terus Fastnet, dan itu tuh kayak ibarat network yang bisa dioptimasi. Kalau kita buat network sendiri tuh belum tentu bisa gitu, belum bisa optimum gitu. Nah, kenapa network itu yang bisa optimum? Ya kita nggak tahu kenapa, nggak ada yang bisa jelasin gitu. Nah, itu ibarat kayak masih black box. Si AlexNet itu kan dia buat semacam network yang dia kasih nama AlexNet untuk klasifikasi gambar gitu ya. Nah, kalau dia bisa ngoptimasi, dia bisa nge-training network itu. Kalau dia ganti network yang lain, bentuk yang lain, itu belum tentu bisa berhasil kayak sebagus dia gitu. Nah, artinya orang itu juga belum paham sebenarnya deep learning itu cara kerjanya itu gimana gitu. Kenapa dia bisa dia bisa ngoptimasi dengan network ini, network kayak gini dia nggak bisa optimasi, nggak bisa bagus gitu optimasinya gitu. Kenapa dengan network yang dia bisa bagus, nanti kita network itu nggak bagus, itu nggak bisa dijelasin. Itu kayak eksperimen loh. Kita nyoba-nyoba. Jadi si deep learning ini sebenarnya orang juga nggak begitu paham, belum begitu paham, masih black box lagi. Tapi kita cuma sekedar kita pakai dan dia bagus gitu, udah gitu. Dia bisa digunakan gitu. Makanya kan yang dikhawatirkan sama Elon Musk itu kan kita sekarang tuh kayak ibaratnya mengenerate informasi dari sesuatu yang kita nggak benar-benar ketahui si menghasilkan informasinya itu loh. Kalau kita misalnya belajar fisika, kenapa ada pelangi gitu ketika hujan? Kan bisa dijelaskan ya, pelangi muncul karena ada cahaya matahari datang, terus kemudian ada butiran air didispersikan, terbentuklah pelangi gitu. Tapi kalau di deep learning, gitu, kenapa ketika networknya ini bagus hasilnya gitu? Jawabannya apa? Ya karena hasilnya bagus. Kenapa dipakai network ini? Ya karena hasilnya bagus. Lah, kok network nggak bisa? Ya nggak tahu gitu. Itu baru sampai tahap itu gitu, di deep learning. Jadi ke depan itu kan kita ada data mentah, kita masukin deep learning, dapat informasi gitu. Jadi kita tuh mengenerate informasi dari sesuatu yang kita nggak benar-benar ketahui. Jadi yang dikhawatirkan adalah di depan tuh kayak ada ledakan informasi gitu. Informasi itu meledak, muncul terus gitu. Kita nggak paham benar dengan apa informasi itu, nggak bisa dijelaskan. Ya itu yang dikhawatir. Ya tapi sebenarnya nggak begitu. Nggak, mungkin beberapa orang yang mengkhawatirkan gitu. Itu sih.
Jadi subsetnya deep learning saya nggak tahu sih, kayaknya nggak ada, belum ada. Baik, Mas. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ini dari Mas Abdurrahman Wahid Safar. Mas Haris, saya izin bertanya. Kalau saya lihat kebanyakan lowongan data scientist itu untuk middle to high level, jarang yang membuka untuk entry level. Gimana caranya meyakinkan recruiter walau kita belum punya experience yang cukup, tapi bisa berkarir jadi data scientist? Ya, jadi saya cerita pengalaman saya dulu ya, daftar kerja ya. Jadi itu awalnya saya daftar habis lulus tuh S2 tuh saya daftar PhD program, nggak lolos di Belanda itu. Terus kemudian baru saya mikir, sambil nunggu S3 saya daftar lah gitu. Saya lempar tuh semua perusahaan yang buka di Jakarta, ada saya kirim di Sciensum, ada saya kirim di mana ya, ada 5 perusahaan saya lupa di mana. Nah, salah satunya saya kirim di XC Informatics, walaupun nggak buka, saya kirim aja lah pokoknya. Ya akhirnya diterima di tempat saya sekarang, diterima, dan mereka tuh welcome untuk yang belum punya pengalaman gitu ya. Ya saya pribadi belum punya pengalaman juga sih, karena mereka kan butuh 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 sebuah keyakinan gitu. Ya kebetulan saya masuk ke tempat yang menerima orang untuk belajar gitu. Nah itu keberuntungan sih. Maksudnya ya tuh teman-teman tahu perusahaan yang masih, saya nggak tahu kalau perusahaan itu mau nerima orang yang masih fresh graduate. Artinya pas saya dipanggil dia wawancara, mungkin mereka lihat, oh ini peluangnya mungkin bisa belajar lah setelah ini gitu. Akhirnya mereka terima gitu. Ketika wawancara mereka melihat lah. Ya karena sebelumnya juga saya udah belajar machine learning. Di tesis saya juga di penelitian saya juga saya menghitung optimasi dari oksigen di dalam grafin ya. Itu kan sebenarnya core-nya data science, cuman kita buat dari awal itu. Nah, ketika wawancara saya jelasin itu, saya pernah belajar Skylern juga, jadi mereka ngeliat itu gitu. Nah, perusahaannya mau. Tapi kalau teman-teman nyari perusahaan lain yang udah yang misalnya top gitu ya, mereka biasanya ada ujiannya dulu lah gitu, ujian online macam-macam. Nah, itu mungkin butuh belajar dulu sendiri. Jadi kalau memang secara pengalaman belum ada, ya belajar sendiri dulu aja. Belajar sendiri sampai memang benar-benar ekspor gitu. Ketika ada perusahaan-perusahaan gede itu, biasanya mereka memang melihat kita berdasarkan skillnya. Mereka ngasih soal, kita kerjain. Kalau kita bisa kerjain, ya mereka bakal panggil gitu. Ada soal-soal yang bisa kita kerjakan itu. Mereka nggak menutup diri berdasarkan jurusan sih, karena kan bidang yang baru ya. Ketika kita memang bisa, ya udah mereka bakal terima kita gitu. Nah, cuman karena kita belum punya pengalaman, ya udah belajar sendiri. Karena kan sekarang resource-nya banyak yang bisa kita pelajari sendiri. Ya udah belajar sendiri aja dulu, terus ikut tes, ada bukaan di mana, misalnya kita ada tes di mana, terus nanti kasih soal, coba kerjain aja. Kalau emang belum berhasil, ya baru belajar lagi gitu. Atau kalau saya sih beruntung aja ya, saya coba-coba di beberapa, saya kirim tuh beberapa, terus akhirnya ada yang manggil saya, cepet banget tuh, saya kirim hari Senin terus dipanggil hari Jumat. Langsung, ya random aja saya kirimnya gitu. Akhirnya diterima di situ. Nah, kalau teman-teman nyari perusahaan yang lebih tinggi ya, lebih gede misalnya gitu ya, ya mungkin butuh basic batasannya yang lebih kuat dulu, makanya belajar dulu, nanti dikasih soal dikerjain ya. Gitu. Ya memang dia mintanya yang middle to high, tapi mereka nggak bakal ngejudge berdasarkan jurusan biasanya. Orang fisika itu juga cukup dilirik di situ, karena kita punya backgroundnya. Gitu. Baik, Mas. Mungkin selanjutnya dari Ahmad Mujtahid Anas, izin bertanya, peluang dari peminatan selain komputasi untuk masuk ke data scientist gimana, Mas? Apakah saat apply masuk ke suatu perusahaan peminatan saat kuliah itu akan menjadi masalah? Gimana ya? Sebenarnya tuh saya tuh minatnya bukan komputasi, saya eksperimen. Saya eksperimen, cuman saya belajar dikit analisis. Ya karena sebetulnya saya eksperimennya sama Pak Iman. Pak Iman kan dia eksperimen dan analisis juga. Jadi ya saya beruntung lah pernah belajar sama Pak Iman ya. Jadi bisa spektrumnya agak luas sedikit yang dilihat. Cuman kalau kita belum punya background di komputasi atau ini berasal dari programming, mungkin bakal sulit sih. Jadi memang harus belajar dulu, harus belajar
basic programmingnya dulu gitu. Kalau belum bisa komputasinya ya mungkin bisa dipelajari sambil jalan di kantornya gitu. Kalau ada perusahaan yang memang mereka melihat peluang anak seseorang untuk belajar ya. Tapi yang paling penting belajar programmingnya dulu. Karena sebenarnya kalian di bidang minat apapun, kalau kalian belajar, sebenarnya bisa kalian belajar programming sih, bakal kepake juga. Gitu. Misalnya kalau di eksperimen, di material gitu, coba aja eh, data-data yang kalian punya tuh belajarlah ngupload grafik pakai Python, pakai apa bahasa program yang kalian pakai yang biasa yang kalian suka. Kalau konvensional kan biasa orang ngupload pakai Origin, pakai Nicore. Coba aja ngupload gimana caranya ngupload grafik pakai Python yang bagus gitu. Mungkin belajarnya dari situ aja gitu, supaya terbiasa. Ya, dari situ bisa nyari-nyari nanti, oh cara ngupload grafik itu kayak gini, yang bagus kayak gini gitu. Next bisa belajar lebih jauh gitu. Tapi kalau belum pernah nyentuh sama sekali ya agak sulit meyakinkan perusahaannya gitu. Kalau mau yang data science ya bisa nyari tempat yang lain yang lebih berkaitan sama bidangnya gitu. Tapi ya di zaman sekarang sih kayaknya mau belajar programming itu bakal kepake di semua bidang sih, bidang apapun kalian. Bidang kode teori aja mereka bakal butuh ini bahasa pemrograman. Teman saya yang belajar eh, teoritik, ya dia sekarang kerjanya di Batan sih. Dia banyak berhubungan sama Python, analisis itu buat modeling. Ya di eksperimen juga, misalnya di Citra juga, Citra kan gambar juga analisis. Teman saya ada di ITB, dia uh, dia punya data XRD atau data MRI ya. Terus dia mau analisis gambar dari MRI itu pakai Python, dia belajar Python lagi, terus pakai metode CNN, deep learning, dia belajar Citra. Jadi sebenarnya sekarang itu ya semua bidang lu udah, kalau kalian mau belajar eh, Python, belajar bahasa programan, ya itu bisa masuk ke situ juga, bisa dimasukin, bisa diarahkan itu. Kalau mau diusahakan ya. Mungkin dosen bimbingnya mungkin nggak begitu ngarahin lah mungkin, tapi kalau kalian secara pribadi mau belajar, terus kemudian gimana ya cara menghubungkan ini sama itu, sama pekerjaan kita gitu ya. Pasti bisa. Ya minimal kalau tadi saran saya yang kerjanya di eksperimen itu coba nge-prompt grafik yang bagus pakai Python. Minimal belajar dari situ. Atau ketika kuliah, sekarang yang masih kuliah, coba misalnya eh, belajar Eldin tuh, ada fungsi-fungsi matematik tuh, fungsi-fungsi yang kita nggak tahu. Coba diplot di grafik bentuk fungsinya gimana gitu. Sederhananya kayak gitulah. Ada fungsi di Eldin, persamaan Desandre, persamaan macam-macam abstrak yang kita nggak ngerti gitu ya. Saya juga ngerti dulu tuh. Terus coba aja diplot di grafik kalau pakai Python lah belajarnya pokoknya. Hasilnya bentuk persamaan Desandre itu gimana sih gitu. Bentuknya kalau persamaan ini kan garis lurus, terus Andre, terus bersama Bessel, gitu. Terusnya gimana sih gitu. Mungkin di buku udah ada juga kalau kita belajar. Tapi coba belajar di klub pakai bahasa programan yang teman-teman suka gitu. Ya dari situ nanti belajar sampai tertarik jadinya. Nanti bakal kepake. Saya yakin bakal kepake ketika teman-teman di bidang apapun lah ya, mau di citra, mau di eksperimen, mau di teori, pasti bakal kepake. Selama kita masih di bidang saintifik ya tentunya. Gitu kayak. Baik Mas, terima kasih. Mungkin selanjutnya teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya lagi. Atau mungkin saya juga ingin bertanya Mas. Ya. Ini untuk yang terkait untuk data scientist, apakah ada seperti klasifikasi minimum atau klasifikasi yang rata-rata yang dibutuhkan instansi atau istilahnya klasifikasi yang paling penting ketika ingin mendaftar agar istilahnya lebih untuk diterima gitu Mas. Oke. Ya mungkin pertama teman-teman tadi saya bilang perlu belajar basic programming dulu lah ya. Itu paling penting lah. Itu harus gitu kayaknya, syarat minimum, syarat banget lah itu. Harus punya entah itu bahasa pemrograman yang pernah dipelajari, entah itu Python atau R atau JavaScript atau apalah gitu. Tapi kayaknya sekarang karena lagi hit Python, coba deh belajar Python. Karena juga nyari sumber-sumber resource-nya juga lebih gampang.
resource belajarnya. Mau belajar Python, ada banyak di YouTube orang share, terus bisa belajar di sekitaran kita juga banyak yang bisa Python. Kalau mau belajarnya sulit dari YouTube, bisa cari teman gitu, teman belajar, minta diajarin. Itu syarat pertama. Yang kedua, kalau udah bisa basicnya udah kuat, udah basic, terus coba belajar modul-modul yang biasa dipakai buat machine learning. Tadi misalnya Skylern, terus TensorFlow gitu. Nah, kalau udah bisa itu ya, udah bisa di situ, terus kemudian coba latihan ngerjain project di YouTube atau project di GitHub orang di GitHub. Coba ikuti projectnya mereka pelan-pelan ikutin. Nanti ada orang tuh udah banyak share projectnya, tinggal diikutin aja. Nah, kalau udah biasa ngerjain itu baru nanti kalau daftar di perusahaan, nah tergantung perusahaannya sih. Kalau perusahaannya memang udah perusahaan yang gede gitu, ya mereka bisa ngasih soal, tergantung teman-teman selama ini belajarnya gimana. Kalau belajarnya memang udah cukup bagus, sudah cukup paham gitu, ketika ngerjain soalnya bisa, mereka bakal manggil buat wawancara. Gitu. Ya, udah kan sekarang daftarnya online, ketika daftar tuh mereka ngasih soal itu. Ngasih soal terus tinggal dikerjain. Atau kalau kayak saya, ya kalau teman-teman udah punya basic yang bagus, ya mereka ngelihat ya bisa UGM, nama UGM biasa jadi pertimbangan sih. Oh, ini ada UGM daftar nih, backgroundnya gini, coba kita panggil ya. Mereka panggil terus ngajak wawancara. Ya ketika teman-teman wawancara bisa cerita tentang konsep machine learning dengan cukup baik dan mereka melihat kita udah cukup paham di situ, penilaian mereka, mungkin mereka bakal nerima. Tergantung perusahaannya sih itu. Karena ada perusahaan yang mereka udah cukup besar, kayak misalnya kalau di sini di Indonesia ada namanya perusahaan Covera. Covera itu punya orang Indonesia, punya orang fisika yang diri Mas Ari siapa namanya, lupa, di Jakarta. Nah mereka udah agak besar sih perusahaannya itu. Sekarang mainnya itu udah di level ASEAN nggak salah. Nah mereka nerimanya yang tentunya yang sudah punya basic yang cukup kuat lah ya, dan yang udah di mid level lah mungkin, kayak tadi teman-teman yang ngomong mid level atau high level. Mungkin yang masih beginner banget mereka udah nggak nerima mungkin gitu, saya nggak tahu juga. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka masih mau nerima beginner, dan memang HRD-nya yang pinter itu, lihat oh ini orang ini punya peluang nih gitu, punya peluang buat belajar. Itu tergantung dari orang yang lihat. Makanya motivasi kita belajar sekuat apa, ketika wawancara kita bisa nunjukin itu. Nah itu mungkin mereka bakal nerima, tergantung dari perusahaannya sih. Tapi mostly bakal ada ujian, bakal ditanyain kemampuannya seberapa gitu. Jadi belajar minimumnya berarti harus punya skill programming dulu. Terus kalau udah punya skill programming, bisa pakai tools machine learning. Kalau di Python itu ada Skylern, TensorFlow gitu. Terus ada PyTorch gitu. Bisa pakai. Kalau nggak harus paham tuh nggak apa-apa lah, pakai aja deh. Pakai, karena saya lihat teman-teman saya juga ada beberapa yang dari background keilmuan selain sains gitu, yang sebenarnya kalau profesor saya walaupun dia bukan sains dia masih ngerti gitu. Ada yang sains dia nggak begitu paham juga, tapi dia bisa pakai. Ya kita harusnya bisa pakai, bisa ngerti juga dong, nggak cuma sekedar pakai. Gitu. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekali lagi teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya, kita tunggu saat. Ini untuk yang terakhir ya. Mungkin ini ada yang masuk Mas, ada yang ingin bertanya. Dari Ceca Rico bertanya, skill minimal sebagai kriteria middle level itu seperti apa ya Mas? Oke ya. Kalau di beginner berarti kan kita baru mulai belajar banget lah ya, baru belajar banget Python-nya, terus kemudian mungkin masih bisa pakai template gitu loh. Template, oh ada kasus kayak gini, oh ngerjainnya kayak gini gitu. Tapi mungkin kalau di mid level, kalau menurut saya, ini soalnya perspektif ya. Kalau menurut saya, kalau di middle itu udah lebih fleksibel. Ketika ada kasusnya berbeda, kita bisa
nge-adjust, nyari solusi sendiri, nggak perlu ngikut template-template yang udah ada orang share. Kita kan kadang belajar pakai template tertentu. Ketika kasusnya datanya numerik semua, oh kita ngerjain kayak gini. Ketika datanya kategorial gitu, kerjanya kayak gini. Terus kalau di level mid itu mungkin kita udah nggak perlu ada kasus ya, kita udah nggak perlu ngeliat template lagi, udah bisa langsung ngerjain gitu, udah bisa langsung ngerjain mungkin di mid level itu. Jadi kita nggak perlu melihat template udah terbiasa lah, udah terbiasa dengan modul-modul yang udah di ada di situ, udah terbiasa dengan Skylearn gitu ya. Oh ketika dapat data udah kebayang tuh apa yang mau dikerjakan, ini coba pakai regresi linear ya mungkin ya, atau pakai random forest, dicoba aja deh. Ketika nyoba tuh udah langsung bisa sendiri gitu, langsung udah terbiasa ya, karena udah terbiasa. Tapi kalau untuk di high level itu udah nggak cuman belajarnya nggak cuman di tadi pakai yang belum saya bilang, tapi udah mikirin deployment-nya juga, udah pakai AWS-nya gimana, pakai Azure gimana, ada banyak pakai SageMaker, ada banyak lah tools yang bisa kita pakai. Tapi itu cuma tools ya. Di level high level, di yang lebih tinggi, cara integrasiin program dengan aplikasi gimana misalnya gitu. Ya lebih ke arsitekturnya. Mungkin ya gitu sih. Ya gitu. Itu perspektif ya, nggak tahu saya itu. Nggak detailnya saya kurang tahu. Ya menurut saya. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya dari beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, mungkin selanjutnya dari Mas Haris bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement, Mas. Ya oke. Jadi intinya gini ya. Ya kita belajar di fisika ya. Analisis data tuh udah hal yang biasa lah harusnya kita. Analytics kita tuh lebih tajam daripada teman-teman yang mungkin nggak belajar fisika ya. Mungkin bayangan saya gitu. Kita terbiasa dengan problem solving. Ada masalah kita selesaikan gitu. Ya sepanjang saya tesis juga saya gitu. Dikasih masalah sama dosen gitu. Terus mikir ini gimana gitu ya. Nyari-nyari. Oh ini belajar akhirnya bisa gitu. Jadi itu kelebihan kita di problem solvingnya. Dikasih masalah terus belajar, kasih masalah bukan dikasih masalah udah bisa, enggak. Kita tuh biasanya di fisika tuh kasih masalah terus belajarnya cepat gitu, terus bisa gitu. Nah ya walaupun sekarang teman-teman belum bisa memprogramming, mungkin belum ada yang terbiasa ya, coba dipelajari dari awal pelan-pelan gitu ya. Kalau memang Mas berminat di data science, nanti mungkin setelah lulus bisa coba apply. Tapi kalau seandainya juga belum berminat data science, tapi ya saya yakin bakal kepake buat teman-teman ke depannya, entah itu berkarir sebagai dosen, entah itu berkarir sebagai di perusahaan yang bukan data science ya mungkin, tapi teman-teman di bidang yang lain, kayak teman saya misalnya di Batan gitu, teman saya dia juga bakal dia pakai hal-hal kayak gitu juga gitu. Jadi karena kita tuh belajar ilmunya luas banget di fisika, ketika kita mau belajar itu fleksibilitasnya tuh tinggi gitu, fleksibilitas buat belajar lagi. Beda sama orang yang udah dia belajarnya fokus spesifik, kalau mau belajar lainnya sulit. Tapi kita tuh belajarnya tuh luas banget. Ketika dikasih masalah, memang kita harus sampai di tahap belajar lagi untuk menghadapi masalah, tapi kita masih fleksibel banget untuk belajar hal itu. Jadi ya jangan berhenti buat belajar sih intinya. Belajar ya apapun masalahnya itu. Ketika ketemu masalah ya coba cari tahu, ada banyak sumber informasi buat menyelesaikan masalah itu. Ya cari dari berbagai sumber, coba dipelajari ya. Ya kalau udah berusaha di level itu ya kalau ada masalah apapun, mau belajar apapun kayaknya bisa deh. Harusnya gitu. Ya mau belajar data science, mau belajar programming gitu. Tapi di era sekarang kalau teman-teman bisa memilih salah satu bahasa programan yang buat dipelajari, tekuni, saya rasa itu bakal bermanfaat banget lah untuk di kedepannya gitu loh. Ya jadi semangat lah buat belajar fisikanya tentunya juga. Oke, itu sih mungkin. Baik, terima
kasih sekali lagi Mas Haris atas pemaparan materinya, sangat memotivasi dan memberikan semangat serta membuka wawasan kita sekalian, menambahkan opsi ketika kita nantinya lulus. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang seterusnya, yaitu foto bersama. Untuk teman-teman sekalian, untuk peserta acara, dipersilahkan untuk membuka kameranya masing-masing agar kita lakukan foto bersama. Sudah apa belum ini? Teman-teman yang lain silahkan dibuka kameranya. Ini apakah sudah semua? Baik. Foto ya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. Ada teman-teman yang lain. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekian. Dengan berakhirnya foto bersama ini, berakhir pula acara kita pada pagi hari menjelang siang ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Mas Haris atas pemaparan materinya dan juga teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Makasih Mas. Terima kasih Mas Haris, Mas Faruk. Sama-sama. Thank you, Riz. Makasih Mas. Yo, Nick. Udah, saya pamit ya. Iya Mas, makasih Mas. Makasih ya Mas. Sama-sama Mas.